Di era kerja modern, stres kerja jadi tantangan serius, terutama bagi Gen Z. Menurut BBC, 98% Gen Z mengalami burnout dan 23% mengalami stres yang tak terkendali. Masalah ini makin rumit karena adanya kesenjangan antar generasi. Prodia mencatat perbedaan cara kerja dan komunikasi antara Gen Z, milenial, hingga generasi X sering menimbulkan miskomunikasi dan konflik. Penelitian dari jurnal psikologi Poseidon juga membuktikan konflik kerja dan beban kerja berkontribusi besar terhadap stres. Hingga hampir 68% kasus di divisi kapal perang PTX. Artinya, organisasi perlu membangun budaya kerja yang adaptif, sehat, dan bisa menjabatani kebutuhan lintas generasi. Karena saat karyawan merasa dimengerti, performa pun akan meningkat. 1. Melek teknologi tinggi. Gen Z tumbuh di era digital, sangat cepat beradaptasi dengan teknologi baru, serta terbiasa bekerja secara multitasking dan memperoleh. 2. Peduli keseimbangan hidup. Tidak hanya mencari gaji, tapi juga lingkungan kerja yang sehat dan fleksibel, lebih sensitif terhadap tekanan kerja yang berlebihan. 3. Menghargai makna dan tujuan kerja. Mereka ingin pekerjaan yang memiliki value dan berdampak, tidak puas hanya menjalankan rutinitas tanpa tahu kontribusinya. 4. Kritis dan butuh pengakuan. Ingin suaranya didengar, suka jika diberi ruang berpendapat, perlu feedback yang jujur, cepat, dan membangun. 5. Rentan stres dan burnout. 98% mengalami gejala kelelahan kerja, 23% bahkan merasakan stres yang tak terkendali. 1. Kesalahan komunikasi atau miscommunication. Perbedaan cara berkomunikasi antar generasi formal versus santai sering menyebabkan miskomunikasi. 2. Perbedaan persepsi dan penilaian. Perbedaan pandangan terhadap cara kerja, standar kualitas, atau solusi atas masalah sering memicu konflik. 3. Kurangnya empati dan penghargaan. Gen Z cenderung merasa tidak dihargai jika kontribusinya tidak diakui secara langsung. 4. Ketergantungan dan beban antar rekan kerja. Dalam studi Poseidon, muncul keluhan bahwa karyawan saling bergantung dalam menyelesaikan pekerjaan, merasa terbebani jika harus menunggu rekan kerja lain. 5. Kurangnya ruang ekspresi diri. Gen Z menginginkan ruang aman untuk mengekspresikan pendapat dan identitas. Namun, di lingkungan kerja yang kaku, ini dianggap tidak profesional atau tidak sesuai budaya. Menurut pendekatan ini, konflik bukan hanya hambatan, tapi juga peluang untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan kerja jika dikelola dengan baik. Analisis yang pertama, di PTX, konflik muncul dari perbedaan persepsi kerja, saling ketergantungan, dan kesalahan komunikasi antar karyawan. Solusi human relation yang pertama, forum sharing session dibuat untuk memperbaiki miskomunikasi dan menyamakan persepsi. Yang kedua, pelatihan keterampilan komunikasi antar generasi agar Gen Z dan senior bisa bekerja lebih harmonis. Konsep human relation, manusia bekerja bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk diakui, dihargai, dan merasa bagian dari kelompok. Analisis pada Gen Z yang merasa pekerjaannya tidak bermakna jika tidak mendapat pengakuan dan ruang untuk berkembang. Solusi dari human relation, penghargaan informal dan formal atas pencapaian karyawan, misalnya Employee of the Week. Lalu yang kedua ada promosi jabatan internal dan pelatihan perkembangan diri sebagai bentuk dukungan psikologis. Konsep human relation yaitu hubungan sosial yang sehat di tempat kerja, memperkuat kerja tim dan menurunkan stres. Analisisnya, di PTX, hubungan antar pribadi tegang akibat tekanan kerja dan kurangnya komunikasi yang efektif. Solusi human relation-nya, yang pertama, tim kerja kolaboratif antar generasi untuk membangun pemahaman lintas usia. Yang kedua, kegiatan non formal seperti outing kantor, pelatihan bersama, atau coffee morning untuk mempererat ikatan sosial. Jadi, pendekatan human relation menekankan bahwa karyawan adalah individu sosial yang memiliki kebutuhan akan hubungan interpersonal yang sehat, pengakuan, dan komunikasi yang manusiawi.